Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah BPKN. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada metamateri kita membahas mengenai dinamika demokrasi Pancasila. Pada subbab A yang kita pelajari yaitu hakikat demokrasi, yang nanti ada pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, ciri-ciri demokrasi, fungsi demokrasi, asas pokok demokrasi, dan macam-macam demokrasi. Dan selanjutnya kita menuju video materi pembahasan. Subbab A, hakikat demokrasi. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Berikut merupakan pengertian demokrasi menurut ahli. Saya ambil dari Sidney Hawk. Menyatakan demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan oleh rakyat. Dan selanjutnya ada John L. Esposito. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam arti rakyat mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi, baik berperan aktif maupun pada saat melakukan pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan berbagai macam unsur seperti unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara jelas. Dan yang kedua yaitu sejarah demokrasi. Bentuk sederhana demokrasi ialah ditemukan sejak 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat. Sehingga pada masa sebelum Masehi 508 pada penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, yaitu pertama ada oligarki, monarki, tirani, dan juga demokrasi. Yang ketiga, ciri-ciri negara demokrasi. Ciri-ciri suatu negara yang dapat dikatakan sebagai negara demokrasi yaitu sebagai berikut. Yang A, adanya jaminan kebebasan individu, dan yang B, adanya jaminan hak asasi manusia, yang C, adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, dan yang D, kesempatan memperoleh pendidikan, dan E, negara berdasarkan atas hukum, yang F, pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat, yang G, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, yang H, prinsip mayoritas suara. Itu adalah ciri-ciri suatu negara yang dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambil keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat. Lalu adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, dan adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Lalu adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang F, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Lalu adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Lalu adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan suatu atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Lalu adanya pengakuan terhadap perbedaan keberagaman. Yang keempat, fungsi demokrasi. Demokrasi mempunyai beberapa fungsi, adapun fungsi yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan di dalam memilih pemimpin rakyat dan juga pemerintah secara bebas dan juga adil dalam pemilihan umum. Lalu memberikan jaminan terhadap individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Lalu memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara.
lalu menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Yang kelima, ada asas pokok demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia. Pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Maka berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat kepada pemerintah. Misalnya memilih wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Selanjutnya, pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalkan adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Dan yang keenam, yaitu macam-macam demokrasi. Berikut macam-macam demokrasi yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang A, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Nah, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi langsung. Adalah sistem pemerintahan atau sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Yang kedua, di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan wilayah juga semakin luas sehingga tidak memungkinkan menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Dan yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol langsung oleh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Dan yang B, berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Hubungan antar alat kelengkapan negara terbagi atas demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial. Yang pertama, demokrasi sistem parlementer. Sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pemerintah kepada kabinet atau para menteri di bawah pimpinan Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen atau DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar. Mereka dapat meminta pertanggungjawaban serta dapat menjatuhkan kabinet melalui pemberian mosi tidak percaya. Yang kedua, demokrasi sistem presidensial. Pemerintahan sistem presidensial meletakkan tanggung jawab pemerintahan kepada presiden yang berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan bertanggung jawab kepada rakyat baik secara langsung maupun lewat lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat. Kabinet berada di bawah pimpinan presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden serta diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang C, berdasarkan ideologi. Sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang pertama, dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu, di mana demokrasi konstitusional merupakan kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan tidak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi, di mana demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang secara khas dipraktikkan di Indonesia, di mana demokrasi ini bertumpu pada prinsip kebebasan dan bertanggung jawab. Demokrasi Pancasila penjabaran secara spesifik terhadap ideologi Pancasila. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.